Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Ya, hari ini kita akan membahas materi kedua, yaitu tentang jaringan tumbuhan. Standar kompetensi untuk bab kali ini diharapkan siswa dapat memahami keterkaitan antara struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, serta penerapannya dalam konteks saling kemas. Sedangkan kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi struktur jaringan tumbuhan dan mengaitkan dengan fungsinya. Serta yang kedua yaitu untuk menjelaskan sifat totipotensi sebagai dasar pada proses kultur jaringan. Nah, anak-anakku sekalian, di sini kita dapat melihat bagan dari pembagian jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan dapat dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen, atau biasa disebut juga jaringan dewasa. Ya, jaringan meristem dapat dibagi berdasarkan letak dan asal pembentukannya. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem dapat dibagi menjadi tiga, yaitu meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Sedangkan berdasarkan asal pembentukannya, jaringan meristem dapat dibagi menjadi tiga, yaitu promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Untuk jaringan permanen atau jaringan dewasa dapat dibagi menjadi lima. Yang pertama ada jaringan epidermis, yang kedua ada jaringan parenkim, yang ketiga ada jaringan pengangkut, keempat ada jaringan penyokong, dan yang kelima ada jaringan gabus. Nah, jaringan dewasa ini terbagi menjadi dua macam, yaitu ada jaringan sederhana atau primer. Ini terbagi atas jenis-jenisnya, yaitu jenis jaringan epidermis, jaringan parenkim, dan jaringan penyokong. Sedangkan jaringan yang kompleks, susunannya kompleks, ini adalah jaringan pengangkut, yaitu xilem dan floem. Oke. Jaringan yang pertama yaitu jaringan meristem. Jaringan meristem terdiri atas kelompok sel tumbuhan yang aktif membelah. Ciri-cirinya yaitu jaringan ini bersifat embrionik, artinya jaringan yang senantiasa membelah. Ukuran selnya kecil, dinding selnya tipis, dengan nukleus yang besar, vakuolanya kecil dan berisi atau kaya akan cairan sel. Bentuk selnya kuboid atau prismatis. Fungsinya, jaringan meristem ini merupakan titik awal dari pertumbuhan suatu tumbuhan, sehingga nantinya dari jaringan meristem ini akan berdiferensiasi menjadi berbagai macam jenis jaringan dewasa atau jaringan permanen lainnya. Berdasarkan asal pertumbuhannya, jaringan meristem dapat dibagi. Yang pertama ada promeristem atau sel pemula, kemudian ada meristem primer, yaitu meristem yang berkembang langsung dari sel embrionik, dan ada meristem sekunder, yaitu meristem yang berkembang dari jaringan yang telah berdiferensiasi. Oke, contohnya ada jaringan cambium gabus yang berasal dari parenkim atau kolenkim. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem dapat dibagi menjadi tiga, yaitu meristem apikal yang terletak pada ujung batang dan ujung akar. Yang kedua ada meristem interkalar yang letaknya di antara jaringan meristem primer dewasa. Kemudian yang ketiga ada meristem lateral
yang menghasilkan pertumbuhan sekunder ke arah samping atau dapat dikatakan yang bertujuan untuk membuat batang menjadi lebih gemuk atau lebih lebar. Ya, ini gambaran di bawah mikroskop. Dapat kita lihat yang sebelah kiri ini adalah jaringan meristem primer. Ini tampilan pada gambar mikroskop pada ujung akar dan ujung batang yang menyebabkan pertambahan tinggi pada batang dan pertambahan panjang pada bagian akar. Sedangkan yang kanan ini adalah meristem sekunder, yaitu pada jaringan kambium yang menyebabkan batang menjadi melebar. Jaringan epidermis ini merupakan jaringan lapisan terluar dari organ tumbuhan. Ciri-cirinya tersusun atas kutin, berkutikula, kaku dan kuat, susunan sel merapat, selnya hidup, protoplasnya hidup, dan dapat menyimpan hasil metabolisme. Tidak ada klorofil, namun ada plastid dengan sedikit grana. Fungsi dari jaringan epidermis yaitu sebagai pelindung, ya, untuk melindungi agar tidak terlalu banyak kehilangan air, kemudian transpirasi, memperbaiki kerusakan mekanik, ya, mengantisipasi perubahan suhu dan sebagainya. Epidermis pada umumnya berlapis tunggal, kemudian ada juga yang berlapis-lapis disebut filamen, seperti pada akar tanaman anggrek. Jaringan epidermis juga dapat mengalami modifikasi atau perubahan. Ya, beberapa contoh modifikasi dari jaringan epidermis yaitu yang pertama ada stomata atau mulut daun, kemudian yang kedua ada trikoma, ya, seperti rambut-rambut, kemudian termodifikasi menjadi spina atau duri, ya. Ini biasa kita lihat pada tumbuhan, batang tumbuhan seperti pada bunga mawar, tumbuhan bunga mawar, ya. Kemudian yang keempat bisa juga termodifikasi menjadi filamen, yaitu lapisan sel mati epidermis berfungsi sebagai alat penyimpanan air, yang contohnya pada tanaman anggrek. Kemudian ada juga termodifikasi menjadi sel kipas, ya, contohnya ini merupakan alat tambahan sebagai penyimpanan air pada contohnya pada Gramineae, ya. Ini sejenis padi-padian, rumput, ya. Kemudian ada sel kersik. Sel kersik berisi kristal kersik, sel silika, contohnya pada Gramineae atau tebu. Ya, jaringan yang kedua yaitu jaringan parenkim. Jaringan parenkim ini merupakan bagian utama jaringan dasar tumbuhan yang tidak menunjukkan spesialisasi. Sebagian terdapat pada korteks dan empulur pada tumbuhan. Ciri-cirinya, ya, merupakan sel hidup berukuran besar dan tipis, kemudian banyak vakuola, terdapat ruang antar sel yang rapat, dan juga bersifat embrional atau senantiasa membelah. Fungsinya ini sebagai jaringan dasar pada tumbuhan. Berdasarkan fungsinya, jaringan ini dapat dibedakan menjadi klorentim, ya, ini sel-sel yang mengandung klorofil, contohnya pada tanaman Beta vulgaris. Kemudian ada aerentim, yaitu diantaranya sel-selnya terdapat rongga udara yang besar, khususnya terdapat pada spesies tumbuhan air, contohnya eceng gondok, ya, atau Eocornia crassipes.
Yang ketiga ada actinenkim, yaitu sel-sel terletak sejajar dengan aksis tumbuhan, berbentuk bintang, dan mengandung rongga antar sel. Contohnya pada tanaman kana sp. Ya, ini tampilan secara mikroskopis atau di bawah mikroskop jaringan parenkim. Ada klorenkim, ada irenkim, dan ada actinenkim. Ya, kita bisa lihat perbedaannya dari gambar ketiga gambar ini. Jaringan berikutnya ada jaringan penyokong. Ya, jaringan ini berperan menunjang bentuk tumbuhan agar berdiri kokoh. Ciri-cirinya dinding sel tebal dan kuat, sel-selnya telah terspesialisasi. Fungsinya menguatkan tegaknya batang dan daun, melindungi biji, memperkuat jaringan parenkim yang menyimpan udara, melindungi berkas pengangkut atau fasikuler. Jaringan ini dikelompokkan menjadi jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Ya, jaringan kolenkim ini jaringan yang banyak kita dapati pada tumbuhan yang masih muda. Dia khusus menunjang organ-organ muda pada tumbuhan, ya, mau daun yang muda, kemudian batang yang masih muda, ya. Di situ bisa banyak kita dapatkan jaringan kolenkim. Atau pada tumbuhan basah dan bahkan pada organ yang telah dewasa. Karakteristiknya, dia bersifat plastis atau fleksibel, dapat meregang secara permanen, kemudian merupakan sel hidup, memiliki dinding primer, lunak, tipis, lentur, tidak berlignin, kemudian protoplasnya aktif, dapat berisi kloroplas dan bersifat meristematik atau senantiasa membelah. Nah, pada tanaman yang sudah tua, dinding sel kolenkim akan mengeras dan berlignin serta berubah menjadi sel sklerenkim. Nah, itu yang biasa kita dapati, kita lihat, yaitu menjadi kayu yang keras. Nah, jaringan sklerenkim ini merupakan jaringan yang menunjang pada tumbuhan yang sudah tua atau biasa kita lihat kayu yang sudah keras. Nah, ini merupakan jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim ini merupakan jaringan dinding sel sekunder yang terdapat lignin. Nah, lignin ini adalah zat kayu atau tidak pada organ tumbuhan yang dewasa. Protoplasmanya mati atau tidak aktif. Jaringan ini dibedakan menjadi dua, yaitu serat atau serabut. Ini merupakan sel-sel panjang dan sempit, sering ditemukan sebagai berkas, jalinan atau silinder berongga. Paling sering ditemukan di jaringan pembuluh atau jaringan dasar. Menurut tempatnya, terdapat serat xilem yang berada di jaringan pembuluh dan serat ekstraxilem di luar jaringan serabut xilem. Kemudian yang kedua ada sklerate, yaitu kelompok sel keras di antara sel-sel parenkim sekelilingnya. Terdapat sebagai idioblast, kemudian selnya mati, yaitu menjadi sel-sel yang berbentuk keras atau sel batu. Setelah sel menjadi dewasa, jaringan gabus
ini merupakan jaringan pelindung yang dibentuk secara sekunder dan menggantikan epidermis pada batang dan akar yang telah menebal akibat pertumbuhan sekunder. Fungsi dari jaringan gabus ini yaitu sifatnya dia tahan air, juga sebagai isolator suhu, ya, menyebabkan gabus efektif sebagai lapisan pelindung permukaan tumbuhan. Jaringan ini terdiri atas 3, yaitu velogen atau kambium gabus yang meristem pembentuk periderm, kemudian ada velum atau jaringan gabus yang merupakan jaringan pelindung yang dibentuk velogen ke arah luar. Ciri-cirinya susunannya rapat, tidak ada ruang antar sel, dan terdapat zat gabus pada dinding selnya. Yang ketiga ada veloderm, yaitu jaringan parenkim yang berbentuk velogen ke arah dalam. Jaringan pengangkut, ya, ini merupakan jaringan yang kompleks. Jaringan ini merupakan jaringan yang mengangkut air dan unsur hara serta mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis dari organ ke organ. Berdasarkan fungsinya, maka jaringan pengangkut ini dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama ada xilem, berfungsi menyalurkan air dan unsur hara dari akar, ya, ingat ya, dari akar ke daun. Terdiri atas parenkim xilem, serabut xilem, trakeit, dan komponen pembuluh. Sedangkan yang kedua ada floem. Floem ini menyalurkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Tersusun atas sel-sel yang berbentuk piramid, ya, terdiri atas parenkim floem, serabut floem, komponen pembuluh tapis, dan sel pengiring. Ya, jadi ingat ya perbedaannya. Kalau xilem menyalurkan air dan unsur hara dari akar ke daun, sedangkan floem menyalurkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Oke. Nah, di antara floem dan xilem terdapat pada tumbuhan dikotil terdapat kambium. Ada 2 macam, ada kambium vaskuler dan ada kambium intravaskuler. Nah, ini gambaran tentang xilem dan floem. Pada bagian xilem terdiri atas parenkim xilem, kemudian ada serabut xilem, dan yang ini kita dapat amati adalah trakea atau trakeit. Ya, kemudian ada lubang, ini merupakan komponen pembuluh. Sedangkan pada floem ini ciri khasnya terdapat sel pengiring. Ya, jadi tadi ada parenkim floem, ada serabut floem, kemudian ada komponen pembuluh tapis, dan ada sel pengiring. Jaringan kambium ini merupakan lapisan jaringan meristematik pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah. Jaringan ini bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder tumbuhan, artinya pelebaran pada bagian batang maupun pada bagian akar, ya, pertumbuhan sekunder. Nah, kambium dapat dibedakan menjadi kambium vaskuler atau intravaskuler dan kambium intervaskuler.
intervaskuler. Perbedaannya, kambium vaskuler atau intravaskuler ini adalah kambium yang terdapat di dalam berkas pengangkutan, yaitu di antara flom dan xilem. Fungsinya, jika ke arah luar nanti akan membentuk flom sekunder dan ke arah dalam akan membentuk xilem sekunder. Ya. Sedangkan kambium intervaskuler adalah kambium yang terdapat di antara dua berkas pengangkutan atau di luar berkas pengangkutan. Jadi bisa dilihat di gambar posisinya. Kambium vaskuler membatasi flom dan xilem di dalam satu berkas pengangkutan, sedangkan kambium intervaskuler ini membatasi atau terdapat di antara dua berkas pengangkutan. Ya, ini gambaran jaringan kambium pada penampang melintang batang. Ini dapat kita amati di bawah mikroskop. Terdapat kambium vaskuler. Ya, jadi kalau di sini bisa kita amati bahwa ke arah luar dia membentuk flom sekunder dan ke arah dalam dia akan membentuk xilem sekunder. Sedangkan gambar yang sebelah kanan ini menunjukkan gambaran kambium vaskuler dan gambaran kambium intervaskuler. Jadi satu kumpulan ini pada gambar kita akan lihat ada satu berkas pengangkutan. Jadi pada gambar ini ada 4 berkas pengangkutan. Ya. Antara berkas pengangkutan yang satu dengan yang kedua dibatasi oleh jaringan kambium intervaskuler. Sedangkan antara flom dan sekunder dalam satu berkas pengangkutan dibatasi oleh kambium vaskuler. Ya, jadi silakan anak-anakku amati di mana perbedaannya. Ya, nanti bisa lebih paham perbedaan antara kambium vaskuler dengan kambium intervaskuler. Oke, terima kasih untuk pembahasan kita kali ini. Pembahasan berikutnya kita akan lanjutkan masih tentang jaringan pada tumbuhan. Ya, jadi nanti kita akan masuk tentang penjelasan organ-organ pada tumbuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.